Ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang lagi kembali di kelas riset. Saya harap di minggu ke berapa ya ini ya? Sudahan minggu ke-8 kalau nggak salah. Self distancing, semuanya masih sehat-sehat, semangat dan tidak bosan-bosan mendengarkan materi, juga kuliah, juga mengerjakan tugas. Tentunya banyak hal yang terasa berbeda, terasa mungkin lebih berat dan lain-lain. Kita bangun dengan semangat dan niat positif ya, supaya walaupun di rumah semuanya tetap bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya semaksimal mungkin gitu. Nah, di minggu lalu sudah saya berikan tugas terkait dengan etnografi dan harapan saya seharusnya semuanya sudah mengumpulkan deadline-nya hari Rabu malam pukul 23.59 gitu ya. Nanti selanjutnya saya akan berikan feedback terkait dengan hasil yang kalian kumpulkan sehingga kalian bisa tahu kurang lebihnya di sebelah mana gitu ya. Etnografi merupakan salah satu metode yang baru gitu. Beberapa sudah menggunakan tapi masih belum terlalu banyak. Harapan saya bisa menjadi salah satu acuan yang kalian gunakan nanti untuk skripsi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan langsung dua metode karena tidak terlalu ribet metodenya untuk mengukur efektivitas iklan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman ada yang tertarik meneliti tentang iklan, pengukur efektivitasnya, termasuk nanti kalau mau melihat keputusan pembelian, bisa menggunakan dua metode ini. Sangat mudah diimplementasikan, kuantitatif tapi kuantitatif sederhana. Jadi tidak membutuhkan SPSS sebenarnya. Cukup dengan Excel saja sudah bisa jadi. Nah, penjelasan yang pertama adalah terkait dengan CRI atau Customer Response Index. CRI ini menggunakan sebenarnya dasarnya adalah konsep marketing funnel, di mana kalau teman-teman masih ingat, marketing funnel ini dari jadi piramida terbalik ya, dari yang paling besar awareness dulu tentunya, atau di mana kita mengharap orang-orang mengenali iklan kita, lalu kemudian tertarik dengan iklan kita di interest, consideration mempertimbangkan, intent itu mulai positif mau beli gitu ya. Lalu evaluation dan purchase gitu. Nah, ini salah satu konsepnya di mana yang kita inginkan dari sebuah iklan tentunya adalah awareness dulu, orang tahu dulu. Tapi sampai ke orang beli itu jumlahnya akan semakin mengerucut, semakin kecil gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat konsep utama dari CRI ini menggunakan konsep ini. Ini dari BEST. Ada awareness, comprehend, interest, intention, dan action. Awareness tadi sudah dijelaskan adalah kesadaran konsumen atas iklan, karena kita di sini konsep yang mau kita lihat adalah iklannya. Lalu comprehend, dia paham atau tidak gitu atas iklan tersebut. Lalu interest, tertarik atau tidak. Kalau sudah paham, dia tertarik atau enggak, atau jangan-jangan ya paham aja tapi tidak tertarik. Intention, minat untuk membeli, sampai dengan action, seberapa banyak sih akhirnya orang yang melihat sampai membeli. Nah, logikanya pasti akan semakin kecil, semakin sedikit. Yang nonton 100 belum tentu 100-nya beli, paling 10 atau 5 gitu ya misalnya ya. Nah, konsep ini juga berkaitan erat, kalau teman-teman pernah dengar dulu AIDA, lalu IDMA, lalu di sini kita gunakan ISAS, gitu. Ada attention, interest, search, action, and share. Kalau share itu sudah nanti sampai sharing ya, jadi forward information atau word of mouth itu paling relevan untuk online, konsep online. Nah, model CRI ini menggunakan bukunya BEST, Customer Response Index. Di sini kalau bisa teman-teman lihat, pertama di sini konsep
adalah iklannya dulu nih. Iklan jebret keluar di sini nih. Nah, lalu di sini orang itu akan aware dan unaware. Gitu. Jadi nanti kalian mulai kebayang ya bentuk kuesionernya akan seperti apa. Ada iklan, terus kita akan tanyain, kamu tahu atau tidak iklannya? Kalau dia unaware di sini, otomatis dia eliminate, dia tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau dia menjawab aware, nah baru kita tanya pertanyaan berikutnya, paham atau tidak paham? Kalau tidak paham, dia langsung buang, pindah ke sini. Kalau dia bilang paham, dia lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini pertanyaannya langsung eliminasi ya. Ketika dia bilang tidak, langsung eliminate. Tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, nanti kalian juga harus memastikan di kuesioner itu tidak ada orang yang skip. Jadi kalau dia sudah bilang enggak, dia enggak bisa skip ke pertanyaan berikutnya. Otomatis karena tidak mungkin. Nah, dari comprehend di sini lalu akan lanjut ke interest atau no interest. Kalau interest dia tertarik, tidak tertarik langsung dibuang di sini. Nanti dia masuk jumlahnya orangnya itu akan lari ke sini. Lalu setelah interest dia ada intention untuk membeli enggak? Kalau ada intention untuk membeli, apakah dia kemudian membeli atau tidak? Nah, model CRI hanya selesai sampai di sini. Jadi tidak ada post evaluation. Itu bedanya dengan yang lain, gitu ya. Oke, nah nanti yang paling penting di sini, action. Dari berapa banyak orang yang aware, berapa banyak yang akhirnya action atau melakukan pembelian. Di sini saya akan tunjukkan contohnya. Di sini contohnya iklan jarum black ya. Sebenarnya iklannya bisa sama aja, apa aja ya. Saya hanya menunjukkan contohnya seperti apa. Top of mind. Kenapa ada pertanyaan top of mind? Biasanya untuk melihat awareness. Sebenarnya dia tuh paling kenal tuh merek apa sih gitu. Jadi ini isian ya. Diisi, jadi bukan ABC, dia akan tuliskan saja. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dari merek yang kita tuju iklan yang ini, sebenarnya merek yang paling dia ingat tuh apa. Lalu setelah itu kita juga pengen cek selain top of mind yang ini, merek apa lagi yang diingat gitu. Ini pertanyaan tambahan untuk memberikan gambaran kita atas iklan yang kita mau lihat. Oke lah iklannya merek A, tapi kita juga harus melihat posisinya terhadap merek-merek yang lain seperti apa. Nah, ini baru mulai masuk pertanyaan intinya tadi ya. Mulai aware sama unaware. Pertanyaan awareness. Apakah Anda mengenal rokok jarum black misalnya? Ya, saya mengenal. Duh, kepencet, sorry. Ya, saya mengenal. Ya, saya mengenal setelah mengisi kuesioner. Atau tidak mengenal. Gitu ya. Nah, di sini ketika dia menjawab ya, dia lanjut ke pertanyaan berikutnya. Misalnya bisa tunjukin gambarnya. Apakah Anda mengenal merek ini? Gitu. Kalau dia menjawab ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak, selesai. Gitu. Jadi dia tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Comprehend. Apakah Anda mengerti pesannya? Gitu. Ya dan tidak. Kalau iya, apa? Jadi ini untuk cek ya. Kadang-kadang orang jawab ya, tapi dia tidak benar-benar mengerti maksudnya itu apa. Nah, kalau jawab tidak, apa? Kenapa? Apa yang tidak dimengerti? Gitu. Kenapa sih kalau dia bertanya menjawab tidak kita harus gali lagi? Nah, teman-teman di sini gunanya sebuah tools penelitian. Ketika dia menjawab tidak, kita harus tahu tidaknya kenapa, alasannya apa. Nah, ini yang harus kita gali. Jadi nanti sampai akhirnya apabila ternyata actionnya sangat rendah, kita bisa menjelaskan dari jawaban tidak ini apa sih yang menjadi masalah dari iklan. Kalau tidaknya terus selesai, kita tidak ada pertanyaan tambahan, pancingan untuk mengetahui jawaban tidak, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Oke. Lalu catatannya, kalau sudah menjawab tidak, maka abaikan semua pertanyaan selanjutnya. Jadi dia tidak akan menjawab lagi. Kalau dia menjawab ya, dia lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan interest. Apakah iklan ini dapat membuat Anda tertarik pada produk? Ya. Misalnya, kenapa? Bisa digali lebih lanjut lagi di sini. Kenapa kemudian membuat dia lebih tertarik? Kalau tidak, kenapa? Jadi ada penggalian atas jawaban ya. Jadi di sini memang pilihannya sederhana, ya dan tidak. Tapi kita harus pandai untuk menggali jawaban dari responden.
jawaban-jawaban tersebut akan membantu kita saat nanti menganalisis. Gitu ya. Oke, jadi kalau dia jawab ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau jawab tidak, maka selesai. Selanjutnya pertanyaan tentang intention. Apakah Anda pernah berniat untuk membeli? Kan berniat, intent itu punya niatan, lebih dari sekedar tertarik. Ya. Kenapa? Tidak. Kenapa? Nah, jadi kita bisa tahu, oh tidak karena susah didapat, harganya mahal, tidak sesuai dengan ekspektasi, apalah gitu ya. Jadi macam-macam yang bisa kita gali. Kalau iya, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau tidak, selesai. Action. Apakah Anda sudah pernah membeli? Ya. Apakah Anda sudah pernah membeli? Tidak. Kenapa tidak? Nah, ini bagian-bagian ini, jawaban-jawaban yang di luar ya dan tidak, ini akan membantu kita untuk membuat simpulan nantinya dan analisis. Nah, jawaban ya ataupun tidak itu membantu kita untuk menjawab model CRI-nya. Gitu. Jadi, kalau model CRI bisa dilihat dari jawaban ya dan tidak, rekomendasi dan kesimpulan dilihat dari detail pertanyaan. Nah, ini salah satu contoh jawaban sebuah survei CRI. Jadi totalnya di sini dia ada 200 responden ya. Pertama 200 responden kita dapatkan, kenapa kok bisa 200? Dari jumlah orang yang aware 173, yang unaware 27. Berarti 200. Total ada 200 yang disebar. Dari 200 ini kan pecah sampai akhirnya yang melakukan action ada 45 orang atau sekitar 22,5%, which is good. Lumayan bagus tuh. 22,5%. Gitu ya. Jadi nanti bagan kalian ketika kalian menggunakan model CRI harus muncul bagan yang ini. Gitu ya. Lalu setelah itu detail jawaban isian yang ada di ya dan tidak itu menjadi bagian dari pembahasan atau analisis. Cukup jelas di sini, sangat sederhana, tidak sulit untuk dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke model yang kedua, yaitu Direct Rating Methods. Nah, Direct Rating Methods atau juga dikenal sebagai DRM ini mengevaluasi iklan juga sama teman-teman. Hanya saja di sini komponen yang dievaluasi pertama adalah attention atau perhatian, 2 read through, kemudahan untuk memahami, sama dong, sama kayak comprehend, iya. Respon kognitif atau pemikiran dia setelah melihat seperti apa? Berdasarkan logika pikiran dari audiens. Respon afektif, apakah ada perasaan yang terbangun setelah melihat iklan tersebut? Yang terakhir, behavior, apakah dia melakukan sesuatu atau tidak? Konsepnya hampir sama, mirip sekali. Nah, di sini yang pertama adalah kita melihat attention. Attention terkait dengan stimulus yang diberikan. Dan biasanya stimulus yang diberikan dari sebuah iklan itu terbatas, sehingga otak manusia akan melakukan seleksi atas informasi yang ada. Pengaruh atau determinan dari attention terhadap sebuah pribadi adalah tentunya karakteristik individu. Karakteristik individu yang seperti apa? Nah, dari sebuah iklan tentunya di sini menawarkan produk, maka kita harus lihat apakah audiens memiliki kebutuhan atas produk tersebut. Apakah ada sikap tertentu atau kepercayaan tertentu yang akan mempengaruhi pemilihan produk? Apakah terdapat tingkat adaptasi tertentu sehingga menimbulkan kenyamanan terhadap stimulus iklan? Apakah ada rentang waktu tertentu lama untuk kemudian fokus ke iklan tersebut atau terbatas? Gitu. Itu akan mempengaruhi attention. Selain selain pribadi, karakteristik individu, ada juga yang namanya karakteristik iklan. Nah, kita harus lihat apakah iklan itu biasanya kalau dari ukuran semakin besar akan semakin menarik perhatian. Semakin berwarna-warni atau colorful akan semakin menarik perhatian. Semakin sering intensitasnya akan semakin menarik perhatian. Semakin kontras dengan yang lain berarti berbeda, maka akan semakin menarik perhatian. Posisinya juga semakin di depan semakin menarik perhatian. Ketika iklan bergerak maka akan semakin menarik perhatian. Ketika dia bentuknya semakin
baru gitu ya, konsepnya baru atau tidak terduga, gitu, semakin menarik perhatian. Ada juga stimulus yang membantu untuk mempelajari iklan. Misalnya ada jingle, ada slogan yang diulang-ulang sehingga menstimulus audiens untuk mengenali iklan kita. Yang terakhir ada juru bicara yang menarik. Juru bicara means endorser, selebritis mungkin, atau brand ambassador dari iklan yang membantu untuk menarik perhatian. Nah, di bagian attention ini ada dua hal yang harus kalian amati atau harus kalian gali. Karakteristik pribadi dan karakteristik dari stimulus iklannya. Yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman di sini, maka kita harus bisa melihat determinasi pribadi dan juga stimulus. Pemahaman di sini berupa pengetahuan. Misalnya kalian harus cek pesan dari iklannya apa. Apakah ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh audiens atau tidak. Lalu penggunaan bahasa, misalnya linguistik. Apakah ada kata-kata yang sulit dimengerti? Atau adakah kata-kata yang menarik karena memiliki konteks yang sesuai dengan kondisi saat ini? Ini akan sangat mempengaruhi pemahaman dari audiens. Respon kognitif. Respon kognitif di sini adalah argumen pendukung ataupun kontra-argumen. Apakah ada yang dia setujui dari konsep yang dinyatakan dalam iklan? Atau ada yang dia tidak setujui? Misalnya saja iklan sepeda motor. Iklan sepeda motor ada argumen pendukung di mana dia mengatakan bahwa sepeda motor ini dengan hanya 1 liter bensin bisa menjangkau hingga 10 km. Gitu. Nah, apakah kemudian audiens merasa setuju dengan ini atau tidak secara kognisi? Karena logika berpikir ini yang akan disesuaikan dengan harapan dari konsumen. Atau ada kontra-argumen. Misalnya, hanya dengan menggunakan produk skincare X, maka kulit Anda bisa lebih putih hanya dalam 3 hari. Nah, pro atau kontra, ini harus diketahui. Semakin banyak argumen pendukung atau pro, maka akan semakin baik nilainya. Selanjutnya adalah afeksi, perasaan yang dibangun setelah melihat iklan. Perasaan senang, gembira, bahagia, sedih, tidak suka, takut, dan lain-lain. Nah, ini yang harus digali. Nah, tentunya ini harus disesuaikan dengan tujuan dari iklan itu tersebut apa. Karena setiap iklan tentunya punya tujuan afeksi yang berbeda-beda. Semakin banyak yang sesuai, maka nilainya akan semakin baik. Behavior, perilaku yang dilakukan. Tentunya misalnya membeli ulang. Itu merupakan perilaku yang diharapkan. Atau menonton ulang iklan. Atau merasa, follow misalnya. Selain membeli, bisa juga follow Instagram, follow akun YouTube, dan lain-lain. Jadi behaviornya bisa lebih beragam kalau menggunakan DRM. Jadi tidak harus action berupa melakukan pembelian, tapi bisa perilakunya variannya lebih banyak. Nah, lalu untuk teknik analisisnya bisa menggunakan tabulasi sederhana. Jadi, persentase responden yang memilih kategori tertentu, jumlah responden yang memilih kategori tertentu, maka kita akan buat reratanya dari setiap pertanyaan yang ada. Lalu, habis itu, cara mendapatkan reratannya misalnya dengan frekuensi yang menjawab dan juga bobot pertanyaan. Karena setiap pertanyaan nanti diberi bobot berapa jawabannya gitu. Lalu yang terakhir nanti ada rentang skala. Jadi bobot terbesar, jadi ada satu responden yang menjawab terbesar itu berapa, lalu bobot terkecilnya berapa. Sehingga kita bisa tahu rentang skalanya nanti akan seperti apa. Nah, gambarannya teman-teman membuat kategorisasi dalam DRM, karena di dalam DRM ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, sementara kalau dia bisa mendapatkan nilai total 100, itu berarti baik, maka kita bagi rata saja. Setiap komponen kita beri bobot 20.
Nah, pertanyaannya berapa? Pertanyaan ini sebenarnya tidak ada bakunya. Kalau misalnya misalnya kalau mau mudah nih, di setiap titik komponen kalian buat 4 pertanyaan, maka satu pertanyaan memiliki bobot 5. Sorry, salah. 4. Nggak sampai dong. Oh ya, satu pertanyaan bobotnya 5, benar-benar. Bobotnya 5. Sehingga 4 kali 5, 20. Ketika dia bisa menjawab sangat setuju, nilainya 5. Kalau dia setuju 4, cukup 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nanti total bobotnya dari 4 pertanyaan adalah 20. Tinggal nanti di rata-rata satu orang itu nilainya berapa. Ingat, minimal responden 30. Itu jadi gunanya nanti kalian bisa membandingkan kalau rentang skala di sini, kalau membandingkan dari 30 responden itu, siapa yang memiliki bobot terbesar, siapa yang memiliki bobot terkecil. Jadi kalian bisa tahu rentang skalanya berapa. Kalau yang ini kalian tuh buat rata-ratanya. Rata-ratanya kira-kira berapa? Gitu. Nah, kalau ini persentase responden yang memilih kategori tertentu, ini nanti untuk menjawab simpulan di sini. Direct ratingnya. Berapa banyak orang yang menjawab atau sebagian besar menjawab di kategori yang mana? Kita akan bisa membuat simpulan apakah iklan ini sudah baik atau belum. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya 0 buruk, 20 antara 0 sampai 20 kurang baik, 20 sampai 40 rata-rata, 40 sampai 60 baik, 60 sampai 80 hebat. Ini kurang ke kanan, sorry. Hebat tuh di sini. Hebat tuh di sini, ini baik, rata-rata, kurang baik, dan buruk. Jadi kalau sampai nilainya dia di bawah 20, ratanya dari 30 responden, itu berarti buruk. Jadi, aim-nya di sini adalah sebisa mungkin orang atau responden itu menjawab di minimal di sini. Supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, saya juga sudah berikan contohnya di attachment efektivitas. Jadi, cara pengukuran efektivitas di sini tokobagus.com misalnya. Ada contoh pertanyaan juga, lalu nanti hasilnya seperti ini. Ada rentang skalanya, DRM seperti ini, dari bukunya Durianto, bisa kalian gunakan untuk dikutip. Jadi, saya rasa dua-duanya tidak terlalu sulit, bisa dipraktekkan dengan mudah, dan tidak perlu menggunakan SPSS. Hanya cukup pakai Excel saja, sudah bisa. Gitu. Jadi nggak sulit sih teman-teman. Nah, tugasnya untuk minggu depan, kalian bisa melakukan riset CRI atau DRM. Jadi pilih salah satu saja yang kalian rasa lebih enak dilakukan, yang mana lebih nyaman, dan dua-duanya bisa menggunakan online. Gitu. Jadi kalian nanti surveinya survei online saja. Iklannya sebisa mungkin juga bisa diakses online. Gitu. Atau kalaupun tidak, kalian harus tautkan iklan tersebut di survei kalian sehingga orang bisa tahu dulu iklannya. Atau enggak itu nanti jadi eksperimen, jangan-jangan. Berarti jangan ditautkan. Pokoknya make sure iklan itu bisa diakses online dan orang itu mungkin sudah pernah terpa gitu ya. Lalu minimal respondennya 30 orang. Karakteristik responden tentu disesuaikan dengan karakteristik produk. Kalau produknya untuk perempuan, respondennya perempuan. Kalau produknya untuk mahasiswa, respondennya mahasiswa. Kalau produknya untuk ibu-ibu, ya respondennya ibu-ibu. Jadi nggak boleh maksa produk. Kalau produknya nggak buat mahasiswa, ya jangan surveinya ke mahasiswa karena mau gampangnya, gitu ya. Jadi minimal 30 responden. Untuk laporannya, untuk laporannya cover as usual harus ada. Lalu profil iklannya sekilas, karena saya tuh nggak tahu kalau misalnya kalian mau iklannya tadi misalnya tokobagus.com, yang mana iklannya? Kan harus clear dulu iklan yang mana. Lalu teori yang kalian gunakan apa? Hasilnya seperti apa? Dan dianalisis, di sini selain hasil juga harusnya ada analisisnya. Dan lalu kesimpulan gitu ya. Kesimpulan itu biasanya bentuknya berupa rekomendasi aja.
atau rekomendasi gitu ya. Oke. Tidak ada batas halamannya. Ini nanti pakai Word aja, tidak ada batas halamannya, harus minimal berapa, maksimal berapa. Kelompoknya sama dengan kelompok etnografi yang kemarin ya, jadi kayaknya 2-3 orang harusnya cukup untuk mengerjakan ini. Nah, untuk minggu depan kalian tidak ada materi, tapi saya buka forum konsultasi seperti biasa di situs kuliah. Kalau misalnya pengen via Zoom, tolong diinfokan ke ketua kelas. Saya akan buka sesi Zoom untuk tanya jawab. Saya nggak ngerti kira-kira kalian butuh atau enggak gitu ya pakai Zoom meeting. Kalau kalian rasa cukup konsultasi lewat WhatsApp group atau situs kuliah, ya pakai itu. Tapi kalau misalnya mau additional, silakan tolong diinformasikan ke ketua kelasnya. Jadi saya akan buka tambahan kelas untuk konsultasi Zoom. Oke, itu teman-teman. Nanti tambahannya silakan kalian buka di attachment sehingga bisa dapat tambahan materi terkait dengan CRI atau DRM. Semoga jelas. Kalau tidak jelas nanti silakan ditanyakan. Selamat belajar, selamat riset, dan selamat mengerjakan. Dadah!